pemahamannya mereka itu. Ya, itulah yang akan kita bahas ya. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai. Oke. Nah, hal pengajaran sesat. Ini perikopnya dari ayat yang kita akan baca. Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Ini kata Tuhan Yesus ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, kata Tuhan Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal. Perhatikan, garis bawahi, mengenal kamu. Ya, mengenalnya, garis bawahi, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ayat ini yang sering dipakai oleh kadronista mengatakan begini, lihat Tuhanmu aja nggak kenal engkau. Walaupun engkau sudah berseru-seru, ya, sudah melakukan mujizat, mengusir setan, sia-sia Tuhanmu nggak kenal, dan dia mengusir engkau. Nah, mereka pakai kata mengenal di sini, tidak pernah mengenal. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi ini? Ingat, kita tidak membela Alkitab firman Tuhan, enggak. Karena dia bisa membela dirinya sendiri. Kita membela iman kita, yang kita percayai, itulah yang kita bela. Nah, agar kita tetap ada di dalam iman. Nah, lihat, yang pertama dikatakan gini, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal kita. Nah, ada satu ayat dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Memang Tuhan itu akan menolak kita orang-orang ini, manusia ini, jika kita tidak mengenal dia. Benar itu ayat itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi hambaku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 4 ayat 6. Jadi jelas, Tuhan memang menolak orang yang tidak mengenal dia. Ya, ini perhatikan. Ya, aku menolak. Ya, karena kamu tidak mengenalku. Nah, tapi pertanyaannya, benarkah Tuhan menolak orang yang mengenal dia? Atau Tuhan menolak orang yang mengenal dia? Atau Tuhan memang menolak orang yang mengenal dia, tapi pengenalannya salah. Nah, harus kita bedakan. Karena firman Tuhan itu tidak mungkin bertentangan, teman-teman. Kalau terkesan bertentangan, mungkin pikiran kita yang belum sanggup menerimanya, sehingga terkesan ya, bertentangan. Firman Tuhan tidak boleh bertentangan. Benarkah Tuhan akan menolak orang yang mengenal dia? Dikatakan begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2:19. Ayat ini berkata begini, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan tidak mengenal sehingga Tuhan mengusir, hati-hati. Berarti Anda yang salah memahami ayat di atas tadi. Karena
Karena di 2 Timotius 2 ini jelas Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalau engkau kepunyaan Tuhan, Tuhan pasti kenal. Kalau engkau bukan kepunyaan dia, Tuhan tidak kenal. Nah, kata mengenal ini nanti yang salah mereka mengartikannya. Karena saya percaya kalau tahu, Tuhan itu tahu semua. Kenal Tuhan, kenal semua manusia luar dalam. Tapi kata mengenal ini yang Tuhan menolak, itu yang kita mau cari tahu. Kenal yang mana yang Tuhan tolak kalau kenalnya hanya kenal X. Ya, itu yang mau kita pelajari. Nah, jadi Tuhan itu kenal ya. Umat kepunyaan ini kenal. Nggak mungkin dia usir, nggak mungkin dia suruh pergi. Nggak, kalau pengenalannya benar. Mengenal di sini, ya, mengenal di sini pakai kata ginosko. Ya, merupakan pengenalan menurut persepsi cara pandang Tuhan. Nah, jangan pakai cara pandang manusia, apalagi cara pandang kadrun. Tuhan nggak kenal kalau itu. Ya, jadi cara pandang Tuhan terhadap seseorang. Tuhan ginosko mengenal Abraham. Oh, kenal Tuhan. Menurut panggilan Tuhan terhadapnya, Tuhan mengenal ginosko manusia bukan berdasarkan sejarah keturunannya. Lahir dari agama Kristen, latar belakangnya dari keluarga Kristen. Enggak. Tuhan tidak kenal yang begituan. Bukan berdasarkan perbuatan atau prestasi kita. Oh, berbuat baik, beramal baik, beribadah, lalu Tuhan kenal. Oh, no. Tapi menurut rencana dan panggilannya kepada seorang yang adalah milik kepunyaannya. Panggilan dan rencananya itu berdasarkan pada kekayaan, kasih karunia, dan kuat kuasanya. Sampai di sini teman-teman, ada satu titik poin yang harus diperhatikan. Berarti, walaupun orang itu mengenal Tuhan, tapi kalau pengenalannya pada pengenalan tertentu, Tuhan tidak kenal orang itu dan Tuhan akan tolak dia. Nah, sampai di sini sudah mulai teraba sedikit, terbuka sedikit. Ayat di atas tadi yang berkata, "Enyah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Itu mulai sudah ada raba sedikit. Ya. Nah, ginosko dari kata Yunani itu ya, artinya tahu, mengerti, mengenal, mempelajari, bersetubuh, mengakui. Nah, jadi mengenal itu seperti bersetubuh dengan. Jadi artinya begini, mengenalnya itu mengenal seperti apa sih yang Tuhan mau, yang Tuhan tidak akan tolak. Itu. Jadi Anda mengenal Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan memang mengenal Anda. Dan Tuhan tidak akan menolak Anda. Matius 1:25 berkata ini, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini berbicara tentang Maria yang tidak bersetubuh dengan Yusuf sampai Tuhan Yesus lahir. Nah, pengenalannya itu artinya intim. Ya, intim. Tuhan mau pengenalan kita kan Tuhan itu benar-benar intim seperti suami istri. Lukas 1:34 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi pengenalan itu diharapkan seperti pengenalan suami istri, hubungan suami istri. Dekat, dan dekat. Itu kalau ginosko. Nah, lalu Tuhan maunya ngenalnya seperti apa? Nanti kita pelajari teman-teman. Ya. Nah, pertama begini. Manusia mengenal Tuhan itu kalau hari ini melalui agama. Ya. Agama tertentu Tuhannya ini, agama tertentu Tuhannya ini. Kalau Kristen ya Tuhannya Tuhan Yesus. Ya Bapa, Roh Kudus. Ya, kalau Muslim Allah SWT. Kalau Buddha lain lagi, Hindu lain lagi. Nah, pertanyaannya, alasan manusia beragama itu apa sih? Ya, ada beberapa penyebab manusia memutuskan beragama Kristen.
atau beragama tertentu. Pertama, apakah karena agama warisan dari orang tua? Dia terlahir memang dari orang tua Kristen. Ya, otomatis dia akan menjadi Kristen nantinya. Atau apakah karena lingkungan di sekitarmu beragama Kristen? Ya karena banyak agama Kristen di situ, akhirnya bisa jadi mereka pindah menjadi agama itu. Agama Kristen. Apakah karena pasangan hidup beragama Kristen? Nah, bisa jadi. Oh, orang itu mau menikah, kebetulan pasangannya beragama Kristen. Nah, dia yang pindah. Atau apakah karena perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka engkau beragama Kristen? Beda lagi. Nah, alasan-alasan inilah nanti punya pengaruh bagaimana tingkatan kita mengenal Tuhan yang benar. Ya. Nah, ada riset Barna ya, pada tahun 2002, Barna memaparkan hasil risetnya begini. 70% pelajar sekolah menengah atas tidak lagi datang ke gereja setelah mereka meninggalkan rumah orang tua mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka. Nah, jadi setelah mereka merantau, kuliah di luar kota dan sebagainya, mereka nggak ke gereja lagi. Jika demikian, maka bisa dipastikan ada banyak anak muda Kristen yang sebetulnya pergi ke gereja hanya karena tuntutan orang tua atau kebiasaan keluarga saja, karena memang terlahir dari orang tua Kristen. Sama, saya dulu rajin ke gereja, ya karena orang tua saya beragama Kristen, disuruh sekolah minggu, ya saya rajin ke gereja, sehingga ya saya juga agama Kristen. Nah, pada tahapan ini, ya perjumpaan terhadap agama Kristen, kita menjadi agama Kristen karena orang tua, ya itu adalah sesuatu hal yang otomatis, teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah kita beragama Kristen hanya sampai di situ saja karena orang tua dan tidak ada usaha atau effort untuk mengenal siapa Tuhan dari agama Kristen ini? Itu lain cerita. Nah, tahun 2006 Barna juga mengeluarkan hasil risetnya, 8 dari 10 atau 80% orang percaya yang setiap hari pergi ke gereja, hari Minggu pergi ke gereja, ternyata tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hati-hati. Anda boleh rajin ke gereja, Anda boleh rajin beribadah, tapi belum tentu Anda pernah punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang engkau sembah. Ini banyak Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan seperti ini. Ngaku Kristen tapi tidak pernah punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhannya. Padahal Tuhannya Tuhan yang hidup, yang sampai hari ini masih bisa bicara. Kesimpulannya, rajin datang kebaktian atau ibadah, ya tentu bisa membuat kita jadi makin banyak tahu tentang Tuhan. Ya, baca buku tahu Tuhan, rajin ke gereja tahu Tuhan, rajin fellowship tahu Tuhan. Tapi tidak menjamin itu bisa membuat kamu mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, hati-hati. Sekedar tahu Tuhan bisa banyak belajar. Tahu Tuhan Yesus bisa banyak baca buku literatur. Nah, itulah yang dilakukan oleh kadronista. Mereka mengatakan Yesus itu begini, begana, begini, begana, begini, begana. Hanya sekedar pengetahuan. Dan Anda Kristen KTP akan seperti kadronista itu. Kalau Anda hanya rajin ke gereja, belajar, tapi tidak pernah punya pengalaman pribadi bersama Yesus Kristus. Ini tolong dicatat, teman-teman. Ya. Nah, kita masuk. Padahal Tuhan katakan apa? Hidup kekal itu apa sih? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Mengenal di sini juga dari kata ginosko. Nah, begitu pentingnya ginosko ini. Ya, hidup kekal pun harus minimal ginosko, mengenal Allah Tuhan.
mengenal Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, Matius 25 ayat 11-12, ada juga kata begini ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi, 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang pintar, 5 gadis yang bodoh ini nggak bisa masuk ke pesta raja. Nggak bisa. Kenapa? Karena penjaga itu atau katakanlah tuan rumah tidak mengenal. Jadi mengenal ini penting ya. Nah, cuman mengenal di sini beda, bukan ginosko, tapi lebihlah dari itu. Mengenal. Jadi dia nggak bisa masuk dalam pesta. Kenapa? Karena dia tidak eido. Ya, tidak eido. Ya. Jadi kalau bahasa Yunaninya idoida. Nah, jadi nggak mengenal. Mengenalnya ini beda sama ginosko. Nah, nanti kita pelajari apa perbedaannya dan minimal mengenal seperti apa yang kau bisa masuk pesta, bisa bertemu kerajaan sorga, bisa masuk, bisa bertemu dengan Yesus. Dan pengenalan apa yang engkau nggak bisa masuk surga, nggak bisa ketemu Yesus, nggak bisa ikut pesta. Nah, itu yang ditolak, yang di ayat di atas tadi. Kalau kenal Tuhan Yesus itu kenal, dia Tuhan, nggak mungkin nggak kenal. Tapi walaupun engkau mengenal dia, dia akan menolak engkau karena pengenalan yang dia mau adalah pengenalan tertentu. Nah, tertentu itulah yang akan kita pelajari, teman-teman. Nah, Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal, nah, perhatikan ya, mengenal ginosko aku, pasti kamu juga mengenal ginosko Bapakku. Yesus berkata gini, kalau engkau kenal aku, engkau pasti kenal Bapakku. Bapa itu Bapa yang roh itu. Allah Bapa. Sekarang ini kamu mengenal ginosko, dia Bapa, dan kamu telah melihat dia. Karena mengenal Yesus Kristus. Nah, itu yang kita bahas kemarin itu. Di sini juga ya. Di Piong 77. Ya. Jadi, Bapa itu nggak bisa dikenal karena dia roh. Tapi kita bisa mengenal dia kalau kita mengenal Yesus Kristus. Karena Bapa dan aku satu, kata Yesus. Nah, mengenal di sini perhatikan, lihat, pengenalanmu akan Tuhan itu dikenal oleh Yesus, dikenal oleh Bapa ketika engkau ginosko. Nah, nanti yang penting ginosko ini pengenalan seperti apa? Itu yang penting. Ya, bukan kenal seperti si si gurunda itu. Kalau saya bilang bukan gurunda, gurundal, ya, pakai L. Ya, bukan pengenalan seperti dia itu. Ya. Nah, pengenalan seperti apa yang Tuhan tidak mungkin tolak? Ya. Nah, manusia tidak bisa ginosko mengenal kepada Tuhan sebelum Tuhan ginosko kepada kita. Ini ya, Tuhan menuntut kita supaya ginosko kepadanya dan kepada Yesus sebagai dasar yang teguh yang diletakkan Allah sendiri. Jadi teman-teman, kita nggak mungkin mengenal ginosko kepada Tuhan kalau Tuhan tidak lebih dahulu ginosko kepada kita. Artinya apa? Kita nggak bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada kita. Itulah hebatnya Tuhan kita. Jadi omong kosong, ada agama lain yang mengatakan dia kenal Tuhannya. Kalau Tuhannya tidak memperkenalkan diri, impossible. Manusia ini terbatas, dia tak terbatas. Yang terbatas tidak mungkin memahami yang tak terbatas. Kalau yang tak terbatas itu tidak memperkenalkan dirinya kepada yang terbatas dengan cara-cara terbatas. Karena manusia memahami sesuatu dengan panca indera, 5 indera ini. Ya, sedangkan Tuhan di luar indera ini.
Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang di luar indera ini kalau kita terbatas? Ya, otomatis dia yang harus memperkenalkan dirinya dengan cara yang bisa ditangkap oleh manusia. Itulah hebatnya Tuhan kita. Maka ada firman-Nya yang menjadi manusia sehingga kita kenal. Makanya di atas apa? Sekiranya kamu mengenal Ginosko aku, pasti kamu juga mengenal Ginosko Bapakku, Bapa yang roh itu. Jadi mau mengenal Bapa yang roh, kenallah firman yang menjadi manusia. Tapi kalau Tuhannya yang sampai hari ini nggak pernah memperkenalkan diri, nggak pernah ngomong, boro-boro umatnya bisa mengenal Tuhannya. Impossible. Impossible. Ya. Nah, lalu mengenal Tuhan dimulai dari inisiatif Tuhan memperkenalkan dirinya. Tanpa itu mustahil orang mengenal. Karenanya orang tidak percaya mustahil mengenal dan berbicara tentang Yesus dengan benar. Jadi si gurundal nggak mungkin bisa berbicara mengenal tentang Yesus. Nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena Yesus nggak memperkenalkan dirinya kepada si gurundal. Nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau dia ngomong, oh begini-begini, itu hanya tahu dari mempelajari. Dia nggak pernah mengenal Tuhan Yesus karena Yesus tidak pernah juga kenal dia dan tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada dia. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Jadi jangan sewot, jangan merasa apa-apa kalau ada gurundal atau siapapun timnya berbicara tentang Yesus. Anggap saja angin lalu. Karena mereka sebenarnya membicarakan apa yang tak pernah mereka tahu. Ya, enggak. Itu hanya tahu pengetahuan karena mempelajari. Nanti kita akan bahas tingkat pengenalan akan Tuhan itu kita bagi. Ya. Nah, kesimpulan awal nih. Ini belum kesimpulan akhir ya. Ini kesimpulan awal. Apa mungkin Tuhan nggak kenal manusia umatnya? Kalau begitu. Jawabannya, Tuhan mengenal umatnya dan tidak akan menolak umatnya. Ingat ya, umatnya. Kalau bukan umatnya ya dia tolak. Kalau bukan umatnya dia tidak kenal, dia tolak. Ya. Yang menjadi permasalahan adalah orang yang mengenal Tuhan yang seperti apa yang ditolak Tuhan. Jadi engkau mengenal Tuhan dan Tuhan itu tetap tidak mengenal engkau dan akan menolak kalau pengenalanmu bukan pengenalan seperti yang Tuhan mau. Dan umat Tuhan yang mengenal Tuhan yang seperti apa yang berkenan di hadapannya, itulah yang hari ini mau kita bongkar dan pelajari. Ya. Nah, jadi Tuhan mau kita itu mengenal seperti apa. Nah, tahap pengenalan dan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Ini mau masuk ke inti, teman-teman. Ya, tolong perhatikan. Pertama, manusia itu mengenal Tuhan umumnya melalui pengenalan akan agama. Dari agama nanti dia mengenal Tuhannya. Ya. Pertama itu kalau kita lihat bahasa Yunani, pengenalan akan Tuhan itu ada 4, teman-teman. Yang paling dangkal itu dari kata sunemi. Sunemi itu tahu secara alami. Jadi dia tahu itu secara alami. Karena dia lahir manusia, dikasih pikiran dan sebagainya. Dia mengenali lingkungan, sering berhubungan dengan lingkungan, dengan orang. Maka dia kenal. Jadi memahami berdasarkan pandangan alami, yaitu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan panca indera manusia. Ya, jadi dari panca indera dia berhubungan dengan seseorang, pengalaman pribadinya dia kenal. Jadi seperti bayi itu kenal tanpa diajari papa mamanya. Ketika dia mendengar kata papa, mama, mana papa, mana mama, lihat wajahnya papa dan mama, secara alami dia mengenal. Ya. Nah, ini baru pengenalan seperti pengenalan agama. Oh, agama Islam Tuhannya Allah SWT. Agama Kristen Tuhannya Yesus Kristus. Hanya sekedar kenal alami saja.
Nah, banyak orang yang mengenal Tuhannya melalui pengenalan agama karena keturunan atau warisan orang tua secara otomatis karena dilahirkan dari orang tua yang beragama tertentu. Jadi ketika saya lahir dari keluarga Kristen, otomatis ya saya agamanya Kristen. Orang Kristen, Tuhannya Yesus Kristus. Tapi apakah saya mengenal Tuhan Yesus Kristus? Belum tentu. Ini pengenalan Tuhan yang sangat-sangat dangkal. Dia Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, ya tahu Tuhannya Yesus Kristus. Itu tsunami. Nah, ingat teman-teman, pengenalan yang seperti ini apa dikenal sama Tuhan? Apa diterima? Jangan-jangan ditolak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah pengenalan agama, dia mulai mengetahui Tuhan. Mengetahui Tuhan itu gimana sih? Nah, Yunani itu ada kata epistemai, ya. Epistemai, artinya apa? Tahu secara umum, secara general. Jadi mengenal Tuhan, memahami Tuhan itu, artinya gini, memahami dalam artian umum. Mengerti karena sesuatu itu sudah dimengerti secara umum. Dipelajari melalui buku, literatur, dan sebagainya. Mendengari YouTube, pengajian-pengajian. Nah, inilah yang dialami oleh Kadrun. Ya, Gurundal itu. Dia bisa tahu Yesus dan sebagainya karena dia belajar. Dia belajar literatur, buku-buku, mendengar, dan sebagainya. Ya, dia bisa bicara tentang Tuhan Yesus. Dia kenal. Ini juga kenal loh. Dari kata Yunani episteme ini juga pengertiannya mengenal. Dia kenal, tapi apakah pengenalan yang seperti ini yang diharapkan Tuhan? Atau pengenalan seperti ini yang Tuhan tolak? Ah, itu lain cerita. Ya. Di tahap ini manusia mengetahui Tuhannya dengan ilmu pengetahuan, mencari tahu siapa Tuhan melalui buku, literatur sesuai agama yang dianutnya. Dan juga mengetahui ajaran agama lain sesuai pengetahuannya. Jadi seperti si Gurundal itu ya dia tahu agama dia karena dia belajar dari kecil, ya. Mungkin mondok dan sebagainya. Dia tahu juga tentang agama Kristen dan Tuhannya agama Kristen. Dari mempelajari, debat dan sebagainya, nambahlah ilmunya dari Google dan seterusnya. Pertanyaannya, pengenalan seperti ini akan Kristus, apakah Tuhan kenal, Tuhan terima? Nanti dulu. Sudah dua ya teman-teman ya. Sudah dua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga mengenal Tuhan itu ada namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Jadi nggak berhenti di perjumpaan pribadi, tapi dia continue, dia teruskan mengenal Tuhan. Dalam bahasa Yunani kita kenal namanya ginosko. Ini yang tadi. Ginosko itu artinya apa? Tahu karena pengalaman pribadi. Jadi seorang Kristen yang baik pasti punya pengalaman pribadi akan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau Anda menjadi Kristen tapi nggak pernah sekalipun punya pengalaman pribadi mengalami Kristus, hati-hati. Anda berarti tidak pernah ginosko akan Tuhan. Memahami ginosko di sini memahami dan memperoleh pengetahuan dari pengamatan dan pengalaman pribadi melalui perjumpaan dengan Tuhan dan bertekun dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi nggak cukup berjumpa, mengalami sekali gitu, enggak, tapi diteruskan dengan bertekun. Ya. Di dalam tahap ini manusia mengetahui Tuhannya diawali dengan perjumpaan pribadi dan dilanjutkan dengan usaha mengenal Tuhan sungguh-sungguh, bertobat, mengakui dosa dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Apakah ada orang yang berjumpa pribadi setelah itu enggak mengenal Tuhan lebih dalam? Ada. Contoh, waktu dia sakit, dia dijamah Tuhan. Dia merasakan hadirat Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan. Wah, dia berdoa, kalau Tuhan engkau sembuhkan aku, bla bla bla. Setelah itu, dia mengalami perjumpaan pribadi. Tidak ada niatnya belajar, membaca firman, membaca Alkitab, datang ke gereja, memuji, menyembah. Tidak ada. Jadi perjumpaan pribadi stop.
tidak diteruskan dalam usaha mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi yang Tuhan mau, ginosko, pernah mengalami perjumpaan pribadi, diteruskan dengan usaha mengenal Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, ya. Lalu, perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan ini mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan di masa lalu dan secara progresif. Jadi ada perkembangan, ada kemajuan mengejar pengenalan akan Tuhan. Dengan demikian diperlukan konsistensi, kontinuitas untuk membangun hubungan dengan Tuhan dengan belajar berdoa, membaca Alkitab, juga memuji dan menyembah. Ya. Pray, praise and worship. Nah, ya, terus membaca firman. Itu penting supaya kita ginosko. Matius 24 ayat 43, tetapi ketahuilah. Nah, di situ ginosko. Ketahuilah, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu, itu eido. Pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Perhatikan ada dua kata di sini, tahu, tapi itu beda. Satu ginosko, tak ketahuilah, tahu juga di situ. Tuan rumah tahu, itu edo, nggak pakai kata ginosko. Apa bedanya? Kalau dari sini saja kita bisa lihat ya, kalau Anda mengetahui, ya ini pakai kata ginosko. Cukup di situ ginosko. Tapi kalau tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, kalau Anda tahu hal-hal yang belum terjadi, itu pakai kata edo, itu lebih dalam lagi. Artinya Anda mengetahui yang belum terjadi. Atau Anda mengetahui rencana sesuatu. Atau Anda mengetahui rencana Tuhan untuk hidup Anda. Itu edo. Nah, kita lanjut. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan di masa lalu dan secara, ya ini dua kali ya, sorry. Nah, kita lanjut. Nah, yang keempat, pengenalan yang keempat ini lebih dalam, teman-teman. Ini lebih dari ginosko. Ya. Nah, yaitu apa? Tidak hanya sekedar perjumpaan pribadi dan berusaha untuk mengenal, tapi masuk dalam tahap persahabatan dengan Tuhan. Nah, sama teman-teman. Kalau kenal, saya kenal A gitu. Ya kenal saja. Tapi belum tentu jadi sahabat. Sahabat itu dia lebih intim lagi. Ya. Nah, Yunani itu dari kata eido. Ya tahu secara batin, secara dalam. Makanya tadi dikatakan gini, kalau tuan rumah tahu kapan pencuri datang, maka dia bisa mempersiapkan diri. Berarti mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau Anda tahu secara batin, secara dalam, itu eido. Mengenal Tuhan yaitu melihat dengan mata batin. Mengetahui dari sisi persepsi mental, mengenal Tuhan secara rohani. Jadi Anda mengenal Tuhan itu harus secara rohani, masuk kepada tataran lebih dalam. Bahkan Anda tahu apa isi hati Tuhan, Anda tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidupmu. Itu eido. Di tahap ini manusia mengenal Tuhan secara rohani. Ya, mengetahui maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup manusia tersebut dan apa yang Tuhan mau dilakukan oleh manusia tersebut, dan Tuhan memberitahukan rencana Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan akan membuat manusia mengenal Tuhan bahkan rencana Tuhan. Nah, pertanyaannya, ada 4 pengenalan akan Tuhan ini. Yang mana yang ditolak sama Tuhan, yang Tuhan tidak kenal, yang mana Tuhan terima, yang Tuhan kenal dan berkenan atas pengenalan tersebut. Itu yang akan kita pelajari. Nah, ya, Roma 8:28, kita tahu itu dari kata eido. Sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Tuhan pun, kalau kita bersahabat dengan Tuhan,
ya kita akan Eido, akan tahu. Wow, itu luar biasa, teman-teman. Dan rencana Tuhan akan tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang tahu hanya sekedar epistemai atau sunemi. Nggak bisa, teman-teman. Ya, nggak bisa. Nah, jadi orang yang mengenal Tuhan yang mana yang ditolak? Ya, hati-hati loh, gurundal itu. Jangan sampai kita mau dikecoh. Lukas 4 ayat 34. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu, Eido, siapa engkau yang kudus dari Allah. Lihat, setan iblis, tingkat pengenalannya akan Tuhan, itu Eido. Wow, dekat sekali loh. Dekat sekali. Tapi kenapa setan tidak diselamatkan? Karena pengenalan yang luar biasa setan akan Tuhan. Ya, dia tidak beriman. Nah, itu beda. Padahal ini tingkat pengenalan yang luar biasa. Setan itu kenal Tuhan. Kenalnya Eido, bukan epistemai atau suneme, bukan. Ya, Tuhan mau persahabatan loh. Ya. Nah, lalu kalau gitu kita mau kilas sedikit apa perbedaan-perbedaan pengenalan tersebut. Nah, antara ginosko dengan sunemi, ya. Lukas 8:10, lalu ia menjawab kepadamu, diberikan karunia untuk mengetahui ginosko. Mengetahui rahasia kerajaan Allah itu pakai pengenalan ginosko. Nggak bisa episteme atau sunemi, nggak bisa. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti sunemi. Jadi pengenalan-pengenalan si gurundal itu hanya sunemi. Makanya mereka nggak bisa mengerti rahasia kerajaan Allah. Nggak bisa. Nggak bisa dia. Nggak bisa, teman-teman. Lukas 18:34, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti. Mengertinya apa itu? Sunemi, semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Karena hanya mereka mengenalnya sunemi. Dan mereka tidak tahu ginosko apa yang dimaksud. Terhadap apa yang dimaksud, mereka nggak bisa mengertinya secara ginosko. Karena berbicara ginosko, itu harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Yang namanya gurundal nggak mungkin punya pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus, nggak mungkin. Contoh bagus dapat kita lihat bagaimana Daud mengenal Tuhan. Jadi teman-teman nanti bisa baca di Mazmur 139 ayat 1-4, itu berbicara bagaimana pengenalan Daud akan Tuhan dan Tuhan mengenal Daud. Wow, ya. Nah, ya, lalu ginosko tadi, ginosko dengan sunemi. Ini ginosko dengan epistemai. Ya. Kisah para Rasul 19 ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Nah, lihat. Setan itu kenal Yesus itu juga pakai kata ginosko. Dan Paulus, aku epistemai. Tetapi kamu siapakah kamu? Nah, kepada Paulus, ya iblis hanya cukup kenal-kenal epistemai sajalah cukup. Tapi kalau dengan Kristus, iblis itu ginosko dan eido. Lalu siapa kita? Gitu loh. Siapa kita? Kalau sempat kita nggak kenal Tuhan, ya kita nggak dikenal sama setan. Ya, tapi kalau kita hidup bersama dengan Kristus, setan tahu, pasti setannya takut. Setannya kabur. Jangan ketika kita datang, kita yang kabur, bukan setannya. Nah, itu berarti kita tidak dikenal Tuhan. Ya. Nah, lalu kalau ginosko dengan eido apa? Nah, dua ini teman-teman, dua inilah yang Tuhan mau. Minimal ginosko, lebih baik lagi eido. Nah, Matius 24 ayat 43, tetapi ketahuilah ginosko ini, jika tuan rumah tahu eido pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi Tuhan mau kita minimal ginosko dan usahakan terus sampai tahap eido. Ya, sahabat Tuhan.
Yohanes 7:27, tetapi tentang orang ini kita tidak tahu, Edo, dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu, Ginosko, dari mana asalnya. Nah, jadi berbeda ya, mulai kebayang ya, mana Edo, mana Ginosko, di ayat apa, nanti renungkan teman-teman. Ya, Yohanes 5, ini bukan Yohanes 5 ini, Yohanes 8 ini ya teman-teman ya. Sorry, saya perbaiki dulu. Ya, ini Yohanes 8 ini. Ya. Yohanes 8 ayat 55 dikatakan apa? Padahal kamu tidak mengenal Ginosko dia, tetapi aku mengenal Edo dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Edo dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Edo dia dan aku menuruti firman. Ini bicara Yesus Kristus, teman-teman. Lihat, Yesus Kristus mengenal Bapa, nggak pakai kata Ginosko, karena Ginosko lebih rendah. Tapi Yesus mengenal Bapaknya pakai kata Edo. Itu 3 kali dia. Yesus berkata begini, kamu kepada murid-murid tidak mengenal Ginosko dia, Bapa maksudnya. Nggak mengenal Bapa. Kamu tidak mengenal Ginosko. Tetapi aku, kata Yesus, Edo, mengenal Bapa. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Bapa, Yesus pendusta. Pasti dia kenal. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Edo, dia, Bapa. Dan aku menuruti firman-Nya, firman Bapa. Wow. Tuhan Edo terhadap Bapaknya. Tuhan mengenal Bapaknya itu Edo. Itu yang Tuhan mau. Markus 4 ayat 13, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti Edo perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami Ginosko, semua perumpamaan yang lain? Jadi perumpamaan-perumpamaan itu bisa dimengerti oleh orang percaya karena kita Edo. Orang-orang kadronista nggak akan bisa mengerti perumpamaan, ya, karena rahasia itu tidak dibukakan kepada mereka. Nah, Hosea 6 ayat 3, terakhir ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, karena ini perjanjian lama, ya, dia dari bahasa Latin itu dari yaudah, ya. Ini mirip juga seperti bagaimana kita mengenal Tuhan. Ginosko Edo. Nah, kita disuruh apa teman-teman? Mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi, tidak cukup perjumpaan pribadi lalu mentok berhenti, tidak. Perjumpaan pribadi, punya pengalaman pribadi, teruskan mengenal, bahkan sungguh-sungguh usaha mengenal. Dan lihat, waktu kita berusaha mengenal, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang memperkenalkan diri kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Wow. Kita akan penuh akan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh rindu mengenal Dia. Ingat, sungguh-sungguh. Ya. Nah. Ya. Mengenal perlu dipahami bahwa pada dasarnya Allah adalah misteri yang tidak mungkin dipahami. Rahasia, misteri itu benar karena Allah Bapa kita itu roh. Ini misteri, nggak mungkin. Nggak mungkin dipahami, nggak mungkin dimengerti. Tapi hebatnya Tuhan kita, Dia sekaligus pribadi yang mudah diketahui dan dikenal. Kenapa? Karena Dia memperkenalkan diri. Kalau Dia nggak memperkenalkan diri, nggak bisa. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang mau memperkenalkan diri. Pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah itu dapat terjadi sejauh Allah itu sendiri menyatakan dirinya kepada manusia. Kalau Tuhan tidak menyatakan diri, kita tidak mengerti. Jadi sampai di sini Anda tahu teman-teman, kalau ada Tuhan yang tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada umatnya, nggak pernah bicara, apalagi kepada nabinya saja juga tidak pernah, Anda bisa bayangkan itu Tuhan apa. Dan pastilah umatnya nggak akan mungkin mengenal Tuhannya. Ya.
Jadi, kalaupun manusia bisa mengetahui dan mengenal Allah, semuanya karena Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia itu. Karenanya, mustahil manusia mengetahui Allah dari daya pikirnya yang terbatas atau limited, ya, karena Allah itu adalah tak terbatas, unlimited, dibandingkan dengan akal manusia yang terbatas atau limited. Hati-hati, teman-teman. Ya, jadi kalau Tuhan yang memperkenalkan diri, pasti kita mengerti. Ya, jadi jangan percaya kalau dikit-dikit malaikat memperkenalkan diri. Waduh, hati-hati, jangan-jangan itu malaikat kegelapan. Ya, tapi kalau Tuhan yang memperkenalkan diri, wow, itu pasti tok markotok, pasti benar. Kalau malaikat, hati-hati, ada malaikat kegelapan. Ya, dan hati-hati kalau malaikat yang datang itu nggak membawa damai sejahtera, teman-teman. Lihat, Gabriel ketika datang memberi kabar baik itu kepada Maria, damai sejahtera diberikan. Ya, semua malaikat-malaikat datang itu damai sejahtera. Jadi kalau ada malaikat yang datang kita gemetar, ketakutan, rasa mau mati, mau bunuh diri, hati-hati. Jangan-jangan itu Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hati-hati. Kalau Tuhan datang, Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang memberi hidup dalam kelimpahan. Dialah Raja Damai, Raja Salom. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Jadi kalau malaikat datang, dia membawa damai sejahtera, kabar baik. Kalau ada malaikat datang mengerikan, hati-hati, itu malaikat kegelapan. Ya, hidup dengan Allah adalah suatu pengalaman pribadi yang menyadari penuh bahwa Allah mengerti dan memahami hidup kita. Karenanya, pengenalan kita akan Allah akan sangat menentukan sejauh mana kita hidup dan merasa aman di tengah-tengah hidup yang syarat akan tekanan. Ingat, pengenalan akan Tuhan penting, teman-teman. Ya, kita di PPA ini sama-sama belajar. Ayo, kenal Tuhan yang kita sembah, ya. Jangan sampai salah menyembah Tuhan. Kesimpulan akhir. Nah, jadi kesimpulan akhir kita mau jawab statement dari Gurundal. Apakah orang Kristen ditolak oleh Tuhannya karena Tuhannya tidak mengenal? Tidak mengenal itu bukan artinya Tuhan tidak tahu, Yung. Ya, Dul. Tuhan itu tahu, bahkan isi hati Tuhan, isi hati manusia pun dia tahu. Ya, nggak mungkin, ya, nggak mungkin dia nggak tahu. Yang menjadi pertanyaan, Anda salah memahami mengenal itu apa. Kesimpulan, Tuhan mengenal umatnya. Garis bawahi, Tuhan pasti mengenal umatnya, dan Tuhan tahu siapa manusia dan umatnya, dan tidak akan menolak dia. Ingat itu, pegang. Tuhan mengenal umatnya yang minimal memiliki pengenalan pada tingkat ginosko, dan berusahalah untuk sampai pada tingkat eido. Jadi kalau pengenalanmu hanya epistemai, sunemai, Tuhan tolak, Dul. Karena Anda hanya kenal karena alamiah, engkau lahir dari keluarga Kristen, tapi nggak pernah mengaku secara pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, nggak pernah bertobat. Atau Anda kenalnya karena mempelajari buku literatur, lalu Anda agak beragama Kristen dan Tuhannya orang Kristen adalah Yesus. Tuhan tidak kenal engkau yang hanya mengenal seperti ini. Dia akan tolak engkau. Dan dia katakan, enyah pembuat kejahatan. Tapi kalau engkau mengenal Tuhan ginosko, karena itu Tuhan mau. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau ginosko. Kalau tidak ginosko, aku menolak karena pengenalanmu tidak ginosko loh. Kalau ginosko, Tuhan pasti tahu. Apalagi eido. Ya. Jadi, jika engkau hanya mengenal Tuhan pada tingkat epistemai atau sunemi, maka Tuhan akan menolak engkau karena Tuhan tidak berkenan pada pengenalan seperti itu. Ya, jadi Gurundal, maaf ya. Anda mengenal Tuhan kami hanya epistemai. Ya, Anda nggak bisa paham. Ya.
Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka dia akan memperkenalkan dirinya kepada kita, umatnya. Ya, ya. Jadi, kalau Anda bersungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengenal dia, ya, maka dia akan memperkenalkan dan dia akan menolak Anda. Dan sekali lagi terakhir, teman-teman, ya, sekali lagi terakhir, Anda bisa mengenal Tuhan kalau Anda sudah dikenal dia. Artinya apa? Kalau Anda sudah terima